Oke. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Kami mahasiswa dari jurusan manajemen Universitas Nusa Cendana ingin mewawancarai kepada Bapak tentang pengolahan bahan baku di manajemen terhadap usaha ini. Kalau boleh tahu, dan boleh juga mau perkenalkan dulu Bapak siapa namanya dan juga sebagai apa di usaha ini. Baik, terima kasih teman-teman dari Prodi Manajemen ya. Perkenalkan, saya Frans Tio Keban, owner dari Mosa Cafe dan Galeri. Mosa Cafe dan Galeri. Ada cafe dan galeri. Kami berdiri sejak Mei 2019, kurang lebih 6 tahun ya sekarang ya. Cafe lebih ke melayani kebutuhan teman-teman segmen pasar di sekitar sini. Sedangkan galeri lebih ke produk-produk kemasan untuk kita sudah punya pelanggan sendiri, khususnya pemerintah untuk penanganan stunting dan gizi buruk maupun pelanggan yang di luar kota, di luar provinsi yang kebetulan sudah sering. Setelah 5 tahun berjalan itu kita sudah punya pelanggan produk kemasan. Oke, kalau boleh tahu, apakah usaha ini sudah menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksinya, dan kalau iya sejak kapan itu sudah diterapkan? Baik, kami memang tergabung dalam komunitas UMKM Kota Kupang. Kira-kira 4-5 tahun terakhir itu memang kita sudah banyak mendapatkan informasi, kemudian dibekali pelatihan untuk ada satu hal yang kebanyakan kami di UMKM itu belum sampai ke hal, yaitu aspek ramah lingkungan dan tentang kualitas produk yang punya kaitan dengan lingkungan ya. Baru ke taraf bisa dibilang untuk di tingkat kami UMKM himbauan dan membangun kesadaran bersama itu untuk penerapan memang kembali ke masing-masing UMKM. Menurut saya memang banyak yang belum menerapkan sepenuhnya, tapi satu dua kita sudah coba mulai, atau masing-masing UMKM itu setidaknya dari misalnya dari sekian belas unsur ramah lingkungan kita sudah coba mulai 1 dan 2 itu memang belum sepenuhnya. Kalau tentang ramah lingkungan itu bisa dibilang belum banyak yang menerapkan. Kami juga baru mulai. Misal tentang kemasan, kita sudah diminta misalnya kemasan yang tadinya plastik sekarang sudah harus yang non plastik atau yang ya, lebih ramah lingkungan. Atau dalam kampanye atau di pameran-pameran di luar itu kita sudah diminta untuk diwajibkan untuk terutama kemasan dimulai dari kemasan itu yang sudah harus berbahan. Kalau seperti ini memang yang masih pola lama ramah lingkungan. Kemudian dalam misalnya sampai limbahnya ya, limbah semua juga kalau dalam keseharian kita di sini bisa dibilang belum banyak menerapkan prinsip-prinsip yang Kemudian kalau untuk bahan bakunya sendiri, bagaimana cara untuk memilih bahan baku tersebut? Apakah ada dia punya kriteria atau? Oh ya, kebetulan kami seperti Mosa Cafe dan Galeri kita ada rantai pasoknya, ada dari produsen di tingkat petani, kemudian pengolahnya, kemudian yang seperti saya, kami di sini lebih ke pemasarannya. Kita tinggal lebih menunggu ke pasar. Nah, kalau untuk proses dari penanaman sampai dan pengolahan itu malah lebih menerapkan prinsip ramah lingkungannya. Itu memang kita punya SOP tersendiri. Itu misalnya dari segi tidak boleh ya harus organik, tidak boleh pakai pupuk kimia, kemudian kemasan yang dari tempat khusus juga yang sudah berbahan yang ya tidak yang plastik. Kita mungkin bisa dibilang yang baru dilakukan di tahap awal itu menghindari bahan plastik, itu semua kemasan yang dari tingkat pengolahan itu udah kebanyakan tidak plastik yang bisa didaur ulang gitu. Tapi waktu kami yang seperti kita sampai ke produk kemasan itu memang masih belum 100% ya untuk ramah lingkungan. Kemudian untuk penggunaan bahan baku ini, misalkan kelak itu, apakah dia mempengaruhi biaya produksi? Apakah dia kayak lebih
Ya, memang konsekuensi kalau kebanyakan untuk harga di Kota Kupang, misalnya, kalau untuk konsekuensi kita betul-betul mau saklek ke penggunaan bahan yang ramah lingkungan, itu kaitan ke biayanya, harga satuannya memang dia lebih mahal. Untuk yang misalnya kemasan ya, seperti ini 1.700 misalnya satu kemasan. Tapi kalau yang bahan yang ramah lingkungan dia 3.400 gitu-gitu. Secara hitungan biaya satuannya memang dia secara prinsip lingkungan yang bagus, cuma harganya yang kebanyakan UMKM saya lihat masih belum siap untuk soal harga bahan, misalnya bahan baku yang pas. Tapi kalau misalnya soal memperhatikan limbah sampahnya, rasanya itu tidak terlalu sulit. Yang soal limbah sampah itu harusnya yang paling gampang dilakukan itu yang ngolah limbahnya sampah, itu yang dari segi biaya tidak terlalu susah. Tapi kalau yang kemasan masih banyak yang mikir-mikir karena harganya bedanya cukup besar. Terus kemudian apakah ada kendala dalam memproses kelor ini? Kendala terbesar ini kira-kira apa? Kalau proses produksi sejauh ini kita tidak terlalu masalah, cuma lebih ke kreativitas dan inovasi barang-barang itu yang kalau untuk kami yang sudah sekitar 5-6 tahun ke atas, kita sudah punya pengalaman itu. Untuk ini bisa dibilang tantangan pertama atau kendala pertama SDM-nya dulu, baru soal kreativitas ini. Kalau mau bertahan untuk jangka panjang, setelah membangun branding atau sudah punya keseimbangan antara produksi dan pemasaran, tapi kalau sampai di situ dia bisa stagnan, dia harus ada kreativitas dan inovasi, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan, masuk dalam kategori inovasi atau inovasi. Kemudian kira-kira respon dari konsumen itu seperti apa? Kalau saya lihat di wilayah perkutan, kesadaran akan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau kepedulian termasuk kami untuk ramah lingkungan itu sudah cukup tinggi di wilayah perkotaan ya. Kalau di desa kayaknya belum. Nah, itu menuntut kami yang UMKM juga mau tidak mau juga harus menyesuaikan, karena ada segmen pasar tertentu yang memang dia maunya produk-produk yang juga punya unsur ramah lingkungan. Umumnya sih, kalau umumnya belum terlalu, lebih ke pertimbangan ekonomi, belum terlalu mempersoalkan soal bahan-bahan yang ramah lingkungan, itu belum terlalu soal. Tapi kalau di kota besar itu udah hampir pasti separuh segmen pasar itu udah sangat konsen ke ramah lingkungan. Kalau kita di Kupang sini, pengalaman saya, orang yang penting harga dulu, banyak kan pertimbangan harga dulu, kemudian manfaat produknya bisa baik untuk mereka bisa terpenuhi. Ada segmen tertentu biasanya yang kelas menengah atas itu yang pengen yang sudah ada unsur ramah lingkungan, mereka lebih tertarik walaupun harga lebih tinggi tidak terlalu masalah. Untuk mereka peduli tentang lingkungan yang mereka punya kesadaran lingkungan tinggi itu mereka tidak persoalkan hal. Kemudian selanjutnya apakah manfaat dari penerapan ini, misalnya Bapak memproduksi kelor itu manfaatnya bagi UMKM ini itu apa? Apakah dia juga bisa meningkatkan citra usaha atau biar usaha lebih unik atau apa gitu? Ya, kebetulan kayak kami yang di kelor ya, katakanlah ya, unit selling produk tidak banyak yang bergerak di bidang ini, sehingga tingkat kompetitor kita juga tidak terlalu besar ya. Kemudian dengan bahan baku yang cukup